rumah Ya. Pak Dondi itu Ya. saya itu. Ya, satu pesanku adalah pertama-tama jaga kestabilan emosi. Emosi ya, Ya. Insyaallah. Jangan karena terpojok terus keluar kata-kata kasar itu jangan. Ya. Karena satu yang perlu satu yang jarang dibicarakan ini. Kita mendakwai umat Kristen itu adalah ibadah dan wajib. Mengapa? Karena mereka yang membawakan Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang kesesatan itu mereka sebarkan. Saudara, dalam salah satu video Dondi Tan, seorang polemikus muslim, Saniho Munir, mengatakan berdoa agar lahir pendebat Islam yang hebat. Dan katanya, doanya dikabulkan. Kini, ada Dondi Tan, ada Zuma, ada yang lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah benar ini jawaban doa? Atau justru fenomena lain yang perlu kita kaji lebih dalam? Bukan hanya itu, Munir bahkan menyatakan bahwa mendakwa orang Kristen adalah ibadah dan kewajiban. Katanya, orang Kristen menyebarkan kesesatan. Dan yang lebih berani lagi, dia mengklaim tidak ada yang bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan, bahkan setelah menantang pendeta-pendeta seperti Deki Gadas. Benarkah tidak ada yang berani membuktikan Yesus adalah Tuhan? Benarkah tuduhan bahwa kekristenan menyebarkan kesesatan? Dan lebih jauh lagi, apakah benar doa Munir telah dijawab dengan munculnya para pendebat ini? Kita akan bedah pernyataan mereka satu persatu. Jangan kemana-mana, karena di video ini kita akan menguji apakah klaim mereka berdiri di atas kebenaran, atau hanya ilusi belaka. Satu yang jarang dibicarakan ini. Kita mendakwai umat Kristen itu adalah ibadah dan wajib. Mengapa? Karena mereka yang membawakan Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang kesesatan itu mereka sebarkan. Ya kan? Dan saya kira saya juga malah menantang itu pendeta-pendeta. Ya, dengan ada kalanya saya bercanda dengan bayaran uang. Sampai saya pernah nantang Deki Gadas 25 juta rupiah untuk membuktikan Yesus sebagai Tuhan. Dan sampai sekarang semua orang Kristen berkoar-koar tentang Yesus itu Tuhan. Tapi ketika saya tantang untuk membuktikan bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada. Tidak ada yang berani. Tidak sampai sekarang. Jadi Ya. berarti kan mereka sadar juga bahwa ketika mereka mempertahankan bahwa Yesus itu Tuhan, mereka sadar bahwa kelemahan-kelemahan ada di situ. Ya. Iya, jadi itu. Ya. Nah, karena juga Allah mengatakan untuk kita berdebat dengan cara yang baik dan bijaksana, maka marilah kita ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdebat dengan cara yang baik. Iya, dengan cara yang paling baik ya Ustaz ya. Ya. Saniho Munir menantang, katanya tidak ada yang bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan. Benarkah demikian? Ataukah ini hanya klaim sepihak yang tidak berdasar? Mari kita uji. Pertama, kita harus memahami bahwa Yesus sendiri mengklaim keilahiannya. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Reaksi orang Yahudi, mereka ingin melemparinya dengan batu karena menganggap dia menghujat Allah dengan menyamakan diri dengannya. Ini bukti historis bahwa Yesus tidak hanya dianggap nabi, tetapi mengklaim diri sebagai Tuhan. Kedua, saksi-saksi sejarah. Para murid Yesus yang hidup bersamanya bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Thomas, yang awalnya meragukan, akhirnya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Jika Yesus bukan Tuhan, mengapa ia tidak membantah Thomas? Mengapa para murid rela mati mempertahankan iman mereka? Apakah semua ini sekadar kebohongan? Ketiga, bukti logis. Jika Yesus hanya seorang manusia biasa, mengapa pengaruhnya begitu besar? Mengapa ajarannya bertahan ribuan tahun dan mengubah hidup miliaran orang? Mengapa nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Mesias digenapi dalam dirinya? Jika Yesus bukan Tuhan, maka satu-satunya alternatif adalah dia pendusta atau gila, tetapi kehidupan dan pengaruhnya membuktikan sebaliknya. Jadi, benarkah tidak ada yang berani membuktikan Yesus adalah Tuhan?
Justru sebaliknya, sejarah, kitab suci, dan logika bersaksi dengan jelas. Sekarang, tinggal kita yang menentukan, apakah kita mau menerima kebenaran ini. Saniho Munir menuduh bahwa kekristenan menyebarkan kesesatan. Benarkah demikian, ataukah ini hanya tuduhan tanpa dasar? Mari kita uji dengan kebenaran. Sebelum menjawab tuduhan ini, mari kita definisikan, apa itu kesesatan. Jika yang dimaksud adalah ajaran yang menyimpang dari kebenaran, maka pertanyaannya adalah, kebenaran yang mana? Apakah kebenaran versi Munir, atau kebenaran yang telah dinyatakan Allah? Pertama, mari kita lihat apa yang diajarkan kekristenan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Apakah ini kesesatan? Jika Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat, maka justru menolaknya yang sesat. Kedua, mari kita lihat fakta sejarah. Kekristenan berkembang bukan karena paksaan, tetapi karena kesaksian para murid yang rela mati demi iman mereka. Jika ini kesesatan, mengapa kekristenan bertahan selama ribuan tahun, sementara banyak ajaran lain lenyap? Mengapa kekristenan membawa dampak positif dalam peradaban dunia? Ketiga, mari kita lihat standar penilaian. Yang sering disebut sebagai kesesatan oleh para penuduh adalah fakta bahwa kekristenan mengajarkan kasih, pengampunan, dan keselamatan dalam Kristus. Jika menyebarkan pengampunan dan kasih adalah kesesatan, lalu apakah kebencian dan fitnah bisa disebut sebagai kebenaran? Jadi, benarkah kekristenan menyebarkan kesesatan? Justru sebaliknya, kekristenan menyampaikan kebenaran yang membawa keselamatan, kasih, dan hidup yang kekal. Saniho Munir berkata bahwa doanya telah dikabulkan, bahwa munculnya pendebat Muslim seperti Dondi Tan dan Suma adalah jawaban Tuhan atas doanya. Tapi, apakah benar demikian? Ataukah ini hanya interpretasi sepihak? Sebelum kita menerima klaim ini, mari kita bertanya, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu adalah jawaban doa? Apakah hanya karena sesuai dengan keinginan kita? Atau ada standar lain yang lebih objektif? Pertama, kita perlu memahami prinsip dasar doa. Yakobus 4 ayat 3 berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerimanya, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Doa yang sejati adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan, bukan sekadar ambisi pribadi. Kedua, mari kita lihat sejarah. Sejak zaman Yesus, banyak yang mencoba berdebat melawan kebenaran Injil, dari orang Farisi hingga filsuf Yunani. Tapi apakah kemunculan mereka berarti Tuhan sedang bekerja melalui mereka? Atau justru ini adalah penggenapan dari peringatan Yesus bahwa akan ada banyak yang menolak kebenaran? Ketiga, jika ini benar-benar jawaban doa, maka seharusnya yang muncul adalah pembela kebenaran, bukan penyebar kebingungan. Apakah para pendebat ini membawa terang atau justru menambah kabut? Apakah mereka menjunjung kejujuran dalam diskusi atau justru memutarbalikkan fakta? Karena kalau yang muncul justru adalah orang-orang yang keliru memahami kekristenan, apakah ini benar-benar jawaban dari Tuhan? Jadi, apakah benar doa Munir telah dijawab dengan munculnya para pendebat ini? Atau justru ini adalah ujian bagi kita untuk semakin teguh dalam kebenaran? Jawabannya ada pada bagaimana kita menyikapi ini, apakah kita akan gentar, atau semakin berani bersaksi tentang Kristus. Mari terus menyuarakan kebenaran lawan penyesatan. Salam murid Kristus.